Film ini mengambil latar pada tahun 1970 di benua Afrika, tepatnya di negara Nigeria. Pada masa itu sedang berlangsung konflik perang saudara yang lebih dikenal sebagai Perang Biafra. Tragedi tersebut terjadi setelah dekolonisasi formal dari Inggris yang memicu munculnya ketegangan politik, ekonomi, etnis, budaya, hingga agama. Perang saudara ini kemudian mengarah pada tindakan makar yang dilakukan oleh para pemberontak terhadap pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Presiden Samuel Azuka. Dari peristiwa tersebut, akhirnya terjadi kudeta yang menyebabkan pembantian terhadap keluarga presiden yang juga merupakan raja dari suatu suku. Tension has been brewing for months in Nigeria, ex-government of President Samuel Azuka. There had been a long-standing history of ethnic enmity. Bursts of violence continue all over the country. Peristiwa inilah yang melatar belakangi pasukan Amerika untuk melakukan suatu tindakan, yaitu mengevakuasi warga Amerika yang berada di wilayah konflik tersebut. Pada siang hari, di atas kapal induk USS Harry Truman yang sedang berlayar di perairan Afrika, seorang kapten bernama Bill Rhodes kembali memerintahkan sebuah tim Navy SEAL yang dipimpin oleh Letnan Waters untuk menjalankan misi terakhir, yakni menjemput seorang dokter wanita bernama Lena Kendricks, seorang pastor, serta 2 orang biarawati yang tengah menjalankan misi kemanusiaan dan misionaris di daerah terpencil bernama Yolingo di wilayah tenggara Nigeria. Dr. Kendricks is an American by marriage. Your secondary objective, St. Michael's mission, right here. Presence on the ground will be considered. Tanpa membuang waktu, tim yang terdiri dari 8 pasukan elit Navy SEAL tersebut segera bersiap menjalankan tugas. Mereka dilengkapi dengan amunisi serta logistik untuk target waktu 3 hari. Mereka pun berangkat pada malam hari menggunakan pesawat penerjun pasukan dengan kemampuan kamuflase serta metode penyusupan secara senyap. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah desa terisolasi yang diyakini sebagai lokasi target mereka. Dengan sigap, Letnan Waters meminta bantuan seorang wanita untuk mengantarnya menuju tempat Dr. Lena. Tanpa basa-basi, ia langsung menjelaskan tujuan utama mereka, lalu memerintahkan Dr. Lena agar segera berkemas untuk meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itulah kita diperkenalkan dengan 7 anggota lainnya dalam misi tersebut, yaitu Red sebagai spesialis bahan peledak, KZ sebagai spesialis granat dan komunikasi radio, Lake sebagai pemimpin regu penembak, Slow sebagai spesialis senapan serbu, Doc sebagai tenaga medis, serta Silk dan Flea sebagai penembak runduk atau sniper. Yes, ma'am. Come with me, please. Get your things together with pack light. Mereka bersiap mengevakuasi ke-4 orang yang menjadi target utama. Namun ketegangan sempat terjadi ketika Dr. Lena menolak untuk dievakuasi dan memilih tetap tinggal, kecuali dengan satu syarat, yaitu seluruh pasien serta orang-orang terdekatnya yang merupakan warga lokal harus ikut dievakuasi. Non ci credo, non è possibile. Come fa a non capire? I will not leave without my people. All right, doctor, give me a minute. Hal ini membuat Letnan berada dalam kebingungan, sebab Kapten Bill sebagai atasannya dengan tegas melarang tindakan di luar protokol dan hanya memerintahkan untuk membawa 4 target utama saja. Untuk mengatasi situasi tersebut, setelah mempertimbangkan cukup lama, Letnan akhirnya memutuskan untuk memenuhi permintaan Dr. Lena. Ia mengizinkan semua orang yang mampu berjalan untuk ikut menuju wilayah perbatasan Nigeria Kamerun sejauh 12 km. Pada saat yang sama, 3 target lainnya, seorang pastor dan 2 biarawati, memilih menolak evakuasi dan tetap tinggal di desa tersebut, apapun yang akan terjadi. Come on, we gotta move a little quicker than this. I'm not going. Go, we've got. God already left Africa.
Singkat cerita, rombongan tersebut pun meninggalkan desa dan memulai perjalanan panjang menuju titik penjemputan. Mereka harus melewati hutan rimba sebagai jalur alternatif yang dianggap paling dekat, sekaligus paling aman, guna menghindari pelacakan dan penyergapan pasukan pemberontak. Meskipun sebenarnya pergerakan mereka mulai terendus. Americans. Di tempat lain, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kolonel Idris Sadik bersama tangan kanannya, Terwase, mulai melakukan pergerakan. Beberapa saat setelah kepergian mereka, pasukan pemberontak mendatangi desa terpencil tersebut untuk memburu siapapun yang berani memasuki wilayah kekuasaan mereka. Tanpa belas kasihan, mereka membantu semua orang yang tersisa, termasuk pastor dan para biarawati yang telah pasrah menghadapi kematian. This is a house of God. No! 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 God. Dari sana, mereka langsung melancarkan misi perburuan untuk mengejar rombongan yang melarikan diri ke arah perbatasan. Sementara itu, tim Navy SEAL bersama para pengungsi terus bergerak menembus hutan rimba. Namun pada malam hari, Dr. Lena memohon kepada Letnan untuk memberi waktu istirahat kepada rombongan yang kelelahan. Dengan terpaksa, permintaan tersebut dikabulkan meskipun sangat berisiko. Letnan segera memerintahkan timnya membentuk perimeter keamanan. Satu persatu anggota menyebar dalam gelapnya hutan, bersiap mengamati dan mengantisipasi segala ancaman yang mungkin datang. Sebagian anggota menjaga para warga yang beristirahat di tengah suasana malam yang mencekam. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh laporan Lake melalui radio bahwa ia melihat pergerakan yang diduga pasukan pemberontak sedang berpatroli. Suasana pun berubah menjadi tegang. Letnan memerintahkan semua orang untuk tetap diam tanpa suara. Meski tangisan seorang bayi sempat terdengar, mereka akhirnya berhasil bersembunyi dan lolos dari sergapan musuh yang jumlahnya 2 kali lebih banyak. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang, pada pagi hari mereka akhirnya tiba di titik penjemputan. 2 helikopter terlihat mengudara dan mencoba melakukan kontak melalui tanda asap yang diberikan. Helikopter tersebut berhasil menemukan mereka. Tanpa menunda, tim Navy SEAL bersiap mengevakuasi Dr. Lena. Namun ketegangan kembali terjadi ketika pihak helikopter menolak membawa warga sipil. Dengan berat hati, mereka terpaksa meninggalkan para pengungsi di hutan. Why doesn't the other helicopter come down? Let us go back! You never planned on taking all of us out, did you? You lied to me! Semua itu dilakukan demi menjalankan perintah. Namun situasi berubah drastis ketika dari udara mereka melihat desa Yolinggo telah hancur dan seluruh penduduknya dibantai secara keji oleh pemberontak. Melihat hal tersebut, Letnan terdiam dan merenung. Seluruh tim saling bertatapan seolah memberi isyarat. Akhirnya, mengikuti hati nuraninya, Letnan memerintahkan pilot untuk berbalik arah dan kembali menjemput para pengungsi. Let's turn it around! Demi menepati janji yang telah diucapkan. Karena keterbatasan kapasitas, ia memprioritaskan anak-anak dan lansia untuk diangkut menggunakan helikopter menuju perbatasan Kamerun. Sementara sisanya melanjutkan perjalanan darat bersama tim Navy SEAL. Keputusan ini mendapat kecaman dari Kapten Bill karena dianggap melanggar perintah. Namun Letnan tetap teguh pada pilihannya. Tanpa membuang waktu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menembus hutan hujan. Di sisi lain, pasukan pemberontak berhasil melacak posisi mereka. Slow bahkan menyadari bahwa musuh terus membuntuti mereka melalui pencitraan satelit. Letnan pun segera mempercepat perjalanan untuk memperjauh jarak. Masalah kembali muncul ketika Lake, sebagai pembuka jalan, menyaksikan pembantaian suku Igbo di sebuah desa. Hati nurani Letnan kembali diuji. Akhirnya,
Ia memutuskan untuk turun tangan dan memerintahkan timnya bersiap bertempur. Silk dan Flea melakukan serangan jarak jauh, sementara tim lainnya menyerang dari jarak dekat. Flea, you got the Zippo? Keep your eye on the package. Roger that. Been going at it all day. It's okay. I'm here to help you. Dengan kerjasama yang solid, mereka berhasil melumpuhkan puluhan pemberontak. Dari kejadian itu, mereka menyadari betapa kejamnya tindakan para pemberontak. Kekejaman tersebut semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa keputusan melanggar perintah adalah hal yang benar. Baby's dead. She has a low pulse. This is what they do. They cut off the breasts of nursing and feed their own babies. This is what they do. Pada malam kedua, mereka kembali beristirahat. Keesokan paginya, Slow melaporkan bahwa pasukan pemberontak semakin dekat. Ia mencurigai adanya pengkhianat di antara rombongan. Letnan segera menyelidiki hingga seorang warga bernama Gideon mencoba melarikan diri dan akhirnya dilumpuhkan. LT! He's bumped. Fuck. Who told you to do it? Setelah diperiksa, ditemukan alat pemancar sinyal yang digunakan untuk melacak posisi mereka. Terungkap bahwa semua ini dilakukan atas perintah Kolonel Idris Sadik yang sedang memburu seseorang bernama Arthur Azuka. Ia adalah putra satu-satunya Presiden Samuel Azuka yang selamat dan pewaris sah suku Igbo. Selama ini ia menyamar sebagai warga biasa bersama pengawalnya, Kolonel Okeze. Mengetahui hal tersebut, Letnan dan timnya semakin sadar akan besarnya tanggung jawab yang mereka emban. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju perbatasan. Namun di belakang mereka, pasukan pemberontak semakin mendekat dan mulai melakukan pengepungan. To the Kantanju Pass. No! Saat memasuki padang ilalang terbuka di dekat perbatasan, insting Lake memperingatkan adanya bahaya. Tak lama kemudian, ia tertembak oleh sniper musuh. Sniper 11 o'clock. Sniper 11. I got hit. He's all right. One on the shoulder, clean hit though. He caught me sleeping. Don't worry about it. Situasi berubah menjadi pertempuran terbuka. Letnan berusaha melindungi para pengungsi, namun Slow tertembak di dada dan gugur. I never saw it coming, Mom. You know what to do, right? Yeah. You're gonna get in there, right? It's not for nothing, right? I got everything, all right? I guess we're there, huh, boss? Keadaan semakin memburuk. Banyak korban berjatuhan dari pihak sipil. Letnan memerintahkan mundur sambil berusaha meminta bantuan serangan udara. Dalam kekacauan tersebut, Lake kembali terkena tembakan dan gugur saat mencoba menyelamatkan seorang wanita. Satu persatu anggota tim gugur, termasuk Silk dan Flea. Z pun kritis akibat tembakan di dada. Di saat yang sama, kapal induk USS Harry Truman akhirnya menerima sinyal permintaan bantuan. 2 pesawat tempur segera dikerahkan menuju lokasi. Para pengungsi akhirnya mencapai gerbang perbatasan Nigeria Kamerun, namun sempat ditolak masuk. Letnan kemudian memberikan koordinat kepada pesawat tempur melalui radio dan tanda asap. Tak lama kemudian, serangan udara dilancarkan dan menghancurkan pasukan pemberontak. Eagle 1, this is Star 1. Star 1, this is Eagle 1, go! Up now! I got white smoke, LT. Let her rip, Dad! Danger close! Red! Red! Come on, Red! Come on! Cover!
Beberapa menit kemudian, 3 helikopter tiba membawa Kapten Bill dan tim penyelamat. Mereka segera mengevakuasi anggota yang tersisa seperti Red, Doc, dan Z, serta mengumpulkan jasad rekan-rekan mereka yang gugur. Dr. Lena akhirnya berhasil dievakuasi, meskipun harus berpisah dengan warga suku Igbo. Sementara Arthur Azuka kembali diangkat sebagai pemimpin suku, mewarisi perjuangan ayahnya. Dan film pun berakhir.